Jadi ini juga satu tahapan. Kalau Anda sama orang Yahudi seiman nggak? Kenapa tidak seiman? Coba Anda baca Quran. Yang tidak seiman sama Anda Kristen, tapi kalau Yahudi seiman karena dia juga bertauhid, kan gitu. Cuman metode yang dia pakai metode sebelum Muhammad, kan gitu. Perkara kelakuannya ya nggak usah diukur dari agamanya. Wong sekarang ulama juga bisa korupsi, kan begitu. Terus jangan, yang disalahkan jangan ulamanya, kan gitu kan. Oke. Jadi apa namanya, orang beriman belum tentu muslim, orang muslim belum tentu muhsin atau berihsan. Terakhir soleh. Kalau dalam tafsir saya, banyak orang yang sudah berbuat baik tapi kebaikannya belum sampai kepada kesolehan. Soleh itu misalnya orang-orang pinter di LIPI, misalnya Pak Sobari membuat istilah ada kesolehan pribadi, ada kesolehan sosial. Kesolehan pribadi itu misalnya sholatnya khusyuk tapi secara sosial dia masih nyolong gitu ya. Nah itu terminologi yang berasal dari ilmu pengetahuan barat yang membedakan agama dan dunia. Di dalam Islam tidak ada kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Soleh ya soleh, soleh itu ya berlaku pribadi ya berlaku sosial. Nggak ada kok kesolehan kok pribadi gitu loh. Kalau orang pada kerja pagi hari Minggu terus ente sholat wiritan habis-habisan, itu bukan soleh namanya, kurang ajar. Orang pada kerja untuk bersihin kampung, lu wiritan, kan begitu kan, gitu loh. Sudah jelas teman sekosnya sakit gigi, kamu ngajinya banter lagi. Ya ilah, sakit gigi itu bukan kesolehan, gitu loh ya. Kesolehan adalah khair atau ma'ruf atau bir dan kebaikan yang lain yang sudah dihitung bahwa kalau dilaksanakan itu mudaratnya kecil, sekecil mungkin. Kalau mudarat yang diakibatkan oleh kebaikan itu sangat kecil, maka dia mulai bisa disebut salah. Misalnya sembako mestinya murah, baiknya murah apa mahal? Murah. Kalau murah Anda tidak berpihak kepada petani, mampus petani kalau sembako murah. Di situ salahnya Megawati dalam berkampanye. Maka dia tidak dipilih oleh wong cilik, karena justru kepentingan konstituennya Megawati itu justru kalau sembako mahal mereka hidup. Nah itu aneh, mestinya Demokrat yang ngomong sembako murah, karena orang Demokrat kebanyakan kelas menengah ke atas, kan gitu. Nah Megawati kan orang kecil di kampung-kampung di desa itu, mestinya dia butuh sembako mahal. Jadi pemimpin kita itu tidak ngerti siapa yang diurusnya, gitu loh. Dan yang diurus juga tidak mengerti, gitu loh teman sekalian. Nah jadi kali sembako murah atau mahal mengendalikan ekonomi itu kan kebaikan. Tapi kebaikan ini mesti sekecil mudaratnya. Jangan sampai satu policy merugikan pihak yang lain. Jadi dicari satu titik tengah, tawazun atau mizan yang sebaik-baiknya. Dan itulah Islam, khairul umuri ausa bunga. Memang tidak gampang memanage negara, memanage perekonomian makro, tetapi memang harus begitu. Nah, kita belum punya presiden yang soleh. Artinya belum punya presiden yang bisa melakukan satu manajemen yang tingkat kemudaratan dan kerugian pada rakyatnya rendah. Itulah. BLT itu soleh apa enggak? Enggak. Pertama itu duit siapa? Duit rakyat. Terus diterima oleh rakyat. Dibilang apa? Bantuan. Loh, duit saya kok, duit saya tak pakai kok bilangnya dibantu. Jadi itu istilahnya saja sudah zalim. Betul enggak? Istilahnya aja udah zalim, itu duit-duit kita. Menurut undang-undang itu sudah harus kita terima. SBY cuma menyampaikan, itu bukan duit dia. Pemerintah itu tidak punya duit. Wong dia gaji aja kita yang ngasih kok. Makanya kalau kita ketemu presiden jangan menunduk-nunduk. Dia yang harus menunduk kepada kita. Kita yang gaji dia. Bagaimana sih? Dan itu saya praktek. Soal begitu itu demi Allah saya praktekkan. Kalau ada presiden lewat di sebuah ruangan, saya tidak mau berdiri.
dia yang harus datang. Dia nggak datang, nggak padaan juga, nggak ada masalah. Tapi itu saya praktekkan. Saya pakai sendal ke istana semau saya. Loh, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, aku juga nggak ingin masuk. Tapi saya pakai sendal. Siapa bilang sepatu lebih sopan dari sandal? Siapa yang bilang? Aturan dari mana kalau sepatu itu lebih sopan daripada sandal? Saya nggak ngerti. Coba, ada hadisnya, ada ayatnya, ada aturan dari mana itu? Bahwa sepatu lebih sopan daripada sandal. Itu aturan dari mana? Ngarang-ngarang itu kamu. Itu kalau orang mau berpikir seperti itu, insya Allah kita akan lebih enak. Ketawa-ketawa melihat, lah iya, kalau sandal kok dibilang jelek. Sandal itu jasanya sangat besar, bahkan luwes. Kalau kita ke masjid pakai sepatu kan ruwet juga. Kan sendal lebih pragmatis. Tapi orang lebih menghormati peci, apalagi serban, daripada sendal. Apa gunanya serban? Saya tanya. Apa gunanya peci aslinya loh? Tapi bukan berarti pakai peci jelek. Baik juga, cuman jangan lupa bahwa peci itu tidak ada fungsi kecuali nutupin botaknya. Rasulullah nggak pernah pakai peci, dan peci juga tidak bisa membersihin kotoran kita. Yang bisa menjaga kaki kita dari kotoran adalah sendal. Sendal lebih berfungsi, lebih barokah, lebih manfaat daripada peci. Tapi jangan juga lantas bodoh, ini sendal lebih mulia daripada peci, maka sendal harus ditaruh di kepala lagi. Goblok lagi. Goblok lagi. Setelah nomor urut, oh yang baik itu suara terbanyak, kan gitu. Jadi dari goblok ke goblok, sama aja. Maka mari kita berpikir soleh, berpikir ngitung semua segi, gitu lah ya. Nah kira-kira gitu. Jadi saya mohon para pegawai soleh ini oleh Allah diberi hidayah, jadi ngitung segala seginya dengan sebaik-baiknya. Itu kira-kira oke. Saya berikan kepada Anda untuk lempar bola supaya oke, satu. Saya kira maju mas karena mic-nya tidak bisa ke sana-sana. Atau kalau mic bisa dibawa oleh salah seorang. Bicara sendiri tapi saya perkenalkan. Beliau ketemu saya pada ulang tahun saya tanggal 27 Mei tahun 1998. Ketika itu beliau sudah menjadi seorang muslim dan sudah menikahi seorang gadis di Indonesia, dan anaknya sekarang satu, sudah hidup di Jakarta selama 16 tahun. Saya mengingatkan aja Mas Dik, saya ini agak merasa tersanjung sedikit oleh ketentuan Allah. Jadi gempa sebelum Masian ya, gempa Jogja tanggal 27 Mei itu terjadi pada ulang tahun saya, dan pada ulang tahun saya itu pusat bumi sama matahari itu satu garis. Jadi karena pusat bumi Ka'bah dan matahari itu satu garis, dan karena ada peristiwa di mana Ka'bah tepat di bawah matahari, maka saya pergi ke rumah Allah, dan di sana saya sama Mbak Novia saya melakukan syariat umroh. Kemudian begitu selesai umroh, siangnya sebelum itu saya sudah kirim wiritan kepada teman-teman Kiai Kanjeng dari Mbah Badar. Kemudian teman-teman Kiai Kanjeng malam itu wiritan semuanya di tempat masing-masing, dan rupanya Allah memperkuat hati mereka sehingga ketika paginya gempa, setelah beliau teman-teman itu masih tengah-tengah wiritan,